Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita masuk ke pertemuan yang berikutnya, itu bab yang ke-9, bab man tabarraka bisyajarin, ya, siapa yang mencari berkah ya dengan pohon, au hajarin atau dengan batu, wa nahwihima atau selainnya. Maksudnya di sini adalah mencari berkah yang tidak ada ya ketentuan syariat yang memerintahkan adanya keberkahan di situ atau mengabarkan adanya keberkahan di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Apakah kalian melihat ya Lata dan Uzza? Itu apa? Lata dan Uzza. Wa manat tsalitsatal ukhra, dan Manat ya sesembahan yang ketiga. Ya, jadi Al-Lata wal Uzza wal Manat ini adalah nama-nama berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis ya dari Abi Waqi Al-Laitsi ya, qala, dia berkata, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, yaitu di perang Hunain ya. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, bahwasanya kami baru saja masuk Islam ya. Lil musyrikina sidratun ya yaqifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum ya. Lawan kami yaitu musuh kami ya, yang kami berperang kepadanya di perang Hunain, itu orang-orang musyrik. Mereka memiliki suatu pohon ya yang mereka duduk-duduk di sekelilingnya ya, i'tikaf ya, berdiam di sekelilingnya ya, di sisihnya. Wayanutuna ya, dan mereka menggantung-gantungkan ya dengan pohon tersebut aslihatahum, yaitu pedang-pedang mereka. Yuqalu laha, dan pohon itu mereka sebutkan dengan penyebutan yang agung, yaitu Zatu Anwar, yaitu pohon berkah ya. Famararna bisidratin, maka kami melewati pohon mereka. Fakulna, maka kami katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah kami yaitu pohon berkah tersebut, pohon sakti tersebut kalau bahasa kita ya, sebagaimana mereka memiliki pohon sakti yang bisa membuat kuat membuat mereka perkasa dan membuat pedang-pedang mereka itu kuat untuk bisa berperang. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbuatan ini kenapa dilarang? Karena tidak terbukti secara syar'i ataupun kauni. Secara syar'i bahwasanya menggantungkan pedang di pohon, ya, itu tidak bisa membuat pedang tersebut menjadi kuat, dan berduduk ya, beretika di pohon tersebut itu tidak membuat kita menjadi perkasa. Tetapi ya, baik secara syar'i ataupun kauni tidak ada. Adapun secara kauni, bagaimana cara pedang itu biar kuat? Yaitu ditempa ya, ditempa dengan api. Bagaimana tubuh kita biar kuat? Yaitu latihan. Ini yang benar, dan ini dibenarkan oleh syariat. Maka Nabi SAW sontak mengatakan, tak kala mereka telah meminta kepada Nabi SAW suatu ya permintaan yang bisa menghancurkan langit dan bumi ini, maka Nabi SAW ya bertakbir Allahu Akbar ya, seraya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan dengan tegas, inna as-sunan, ini adalah perbuatan orang-orang dahulu ya. Qultum walladzi nafsi biyadi, kalian mengatakan yang jiwaku berada di genggaman Allah, kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana ya Bani Israil ya berkata kepada Musa. Tak kala Bani Israil dikejar oleh orang-orang Fir'aun, begitu juga Fir'aun ya, lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menghantamkan tongkatnya di laut, lalu terbelahlah Laut Merah. Setelah itu Musa dengan kaumnya itu melewati laut tersebut, disusul oleh Fir'aun. Lalu Fir'aun tertinggal di laut tersebut, tidak sempat menyusul Nabi Musa yang telah sampai di pantai. Lalu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dengan tentaranya di Laut Merah tersebut. Nah, setelah itu
mereka melewati beberapa kampung, ya, di dalam kampung tersebut ada orang-orang yang menyembah berhala. Lalu apa yang mereka katakan? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana orang-orang itu punya Tuhan, yaitu patung-patung yang mereka sembah. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Musa mengatakan, kalian benar-benar orang yang bodoh. Kenapa? Baru saja tadi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari Firaun yang mengaku sebagai Tuhan, dan Allah tenggelamkan Firaun di laut tersebut. Melewati beberapa kampung melihat orang menyembah patung, lalu kalian minta patung untuk disembah, ya. Sementara yang hidup saja bisa Allah matikan, apalagi yang mati. Itu maksudnya. Lalu Nabi melanjutkan, latarakunna sunanu man kana qablakum, latarkabunna sunana man kana qablakum. Nabi SAW mengatakan sungguh-sungguh. Di sini Nabi SAW menggunakan, ya, taukid dua kali, lamu taukid dan nun taukid. Lamu taukid di awal lam, ya, nun taukid di akhir an, ya. Latar kabunna, ya, benar-benar kalian akan mengikuti. Oleh sebab itu kalau misalnya kita lihat, ya, di zaman sekarang orang ada yang memberikan sesajen ke pohon, ada orang memberikan sesajen ke kuburan, ada orang memberikan sesajen ke lautan, ya. Nabi SAW sudah tegaskan benar-benar akan terjadi, ya, mengikuti orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini saya mengatakan, ya, at-tabarruk. Apa itu tabarruk? Ya, tabarruk itu minhu ma huwa masyru'un wa huwa ma warada fil kitab wa sunnah. Nah, tabarruk ini ada dua, ya, tabarruk yang disyariatkan dan tabarruk yang tidak disyariatkan. Tabarruk yang disyariatkan adalah, ya, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Wa minhu, ya, dan diantaranya ma huwa mamnu, ada yang dilarang, ya. Bayyanathu wa hadzarat minhu adillatul kitab wa sunnah. Dan ini sudah dijelaskan, ya, dan diperingatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Ya, at-tabarruk al-mamnu qisman. Tabarruk yang dilarang itu ada dua. Yang pertama adalah at-tabarruk bil makhluk min qabri aw syajarin wa nahwiha. Yaitu tabarruk yang dilarang yang pertama adalah tabarruk dengan makhluk, yaitu mengambil berkah dengan makhluk. Contohnya apa? Tabarruk ke kuburan, mengambil berkah dari kuburan, aw syajarin atau pohon, wa nahwihi dan semisalnya. Kenapa, ya, ini dilarang? Yu'taqadu, mereka meyakini dalam hati, ya, husulul barakati, ya, minhu, ya, terjadinya barokah itu dari kuburan atau pohon tersebut, ya. Au annahu, ya, yuqarribuhu ilallah, dan atau mereka meyakini bahwasanya kuburan tersebut, ya, pohon tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Au yashfa'u lahu indahu, atau kuburan tersebut atau pohon tersebut memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Fahadha syirkun akbar. Ini kesyirikan yang besar. Maka kita harus hati-hati, ya. Bertabarruk kepada makhluk yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, malah ada dalil larangan dari Al-Quran dan Sunnah, maka bisa jatuh kepada syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Adapun orangnya maka harus ditegakkan dulu syaratnya atau mawani'nya. Ya, mungkin dia bodoh, mungkin dia dipaksa, mungkin dia, ya, dengan kemungkinan yang lain harus dijelaskan, ya. Wa amma tabarruk bil makhluk, adapun tabarruk dengan makhluk, i'tiqadan anna tabarruka, ya, bihi, ya, qurbatun ila Allah yusibu 'alaiha la li'annahu yadurru aw yanfa'u, katabarruki bikiswatil ka'bati aw maqam Ibrahim aw jidrani al-haramain, ya, aw syarifain, ya, asyarifain
dzalika bid'atun wa wasilatun ila syirk. Nah, yang kedua adalah tabaruk sama dengan makhluk. Yang pertama adalah tabaruk dengan makhluk yang hukumnya adalah syirik akbar. Yang kedua ini adalah tabaruk yang hukumnya itu adalah ya bid'ah. Apa itu? Yaitu bertabaruk kepada makhluk. Dia meyakini dalam hatinya bahwasanya tabaruk tersebut hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala padanya, ya. Tidak meyakini bahwasanya yang dia bertabaruk kepada benda tersebut memberi atau makhluk tersebut memberikan manfaat ataupun mudarat. Seperti apa? Orang bertabaruk dengan ya kain penutup Ka'bah yang dinamakan kiswah Ka'bah. Itu hanya kain biasa, hanya hiasan, nggak ada kekhususan, nggak ada apa fadilah dan keutamanya jika kita mengambilnya, ya. Orang Indonesia biasanya ke sana diambil, dikoyak, digunting untuk dijadikan jimat. Au maqami Ibrahim, atau makam Ibrahim. Au jidrain haramain asyarifain, atau dinding ya Masjidil Haram, ya. Dua Masjidil Haram yaitu Madinah, Mekah dan Madinah. Fadzalika bid'atun, ini adalah bid'ah ya, wa wasilatun ila syirki. Harus ditinggalkan karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itu dia. Jadi ringkasnya di sini ya, tabaruk itu ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Tabaruk yang disyariatkan itu udah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Contohnya adalah kita bertabaruk dengan mencium Hajar Aswad. Ada dalilnya, Nabi SAW melakukan. Ya. Yang kedua adalah tabaruk yang terlarang. Dan ini sudah dilarang dari Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Ya, seperti bertabaruk kepada kuburan, bertabaruk kepada pohon, bertabaruk kepada jin, bertabaruk kepada hewan, bertabaruk kepada manusia, bertabaruk kepada malaikat, bertabaruk kepada benda-benda di langit dan di bumi, gitu. Nah, tabaruk yang dilarang ini ada dua macam. Yang pertama adalah ya hukumnya adalah syirik akbar, ya. Apabila seseorang bertabaruk kepada makhluk, dia yakini bahwasanya ya makhluk itulah yang memberikan keberkahan atau memberikan syafaat, ya, atau mendekatkan dirinya kepada Allah tanpa campur tangan Allah sama sekali, maka ini syirik akbar. Kenapa? Dia telah memberikan kekuasaan Allah kepada makhluknya. Karena hanya Allah yang mampu melakukan hal tersebut. Wa amma tabaruk bil makhluk. Ada yang kedua adalah tabaruk dengan makhluk yang hukumnya adalah bid'ah. Apabila seorang meyakini dalam hatinya bahwasanya hanya mendekatkan diri kepada Allah atau mengambil pahala, ya. Akan tetapi ya makhluk yang dia bertabaruk kepadanya itu tidak memberikan manfaat ataupun mudarat, ya. Seperti bertabaruk dengan kiswah Ka'bah atau makam Ibrahim atau dua dinding Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, maka ini bid'ah. Kenapa? Enggak ada syariatnya dalam Al-Quran dan Sunnah bahwasanya itu ibadah. Segala sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak memungkinkan Nabi SAW melakukannya, begitu juga sahabat, ya, maka hal tersebut menjadi bid'ah. Ya, Nabi SAW mengatakan, man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak ada syariatnya, landasannya, patokannya, ya tata caranya, ya prakteknya dari kami, maka hal itu tertolak, ya. Dan tidak ada tata cara, praktek dan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya mencium kiswah Ka'bah, mengambilnya, mengguntingnya, membawa pulang, ya, dijadikan jimat, itu adalah disyariatkan. Tidak ada. Ini hanya duga-dugaan orang saja, ya. Nah, naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.